Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan. Saya Devina Uliarami dengan NIM 0306-232085 dari jurusan PGMI 3 dengan di Stambuk 2023-2024 akan membahas mengenai tentang manajemen organisasi PMR. Manajemen organisasi PMR ini merupakan proses pembinaan dan pengembangan anggota remaja PMI agar dapat mendukung peningkatan kapasitas organisasi dan pelayanan PMI. Nah, tujuan dari manajemen PMR adalah membangun dan mengembangkan karakter PMR yang berpedoman pada prinsip kepalang merahan untuk menjadi relawan masa depan. Manajemen PMR membahas tentang pengertian, kebijakan, dan siklus manajemen PMR. PMR berperan sebagai wadah pembinaan remaja untuk mendukung kegiatan kemanusiaan dan mempromosikan prinsip palang merah. Siklus manajemen itu PMR meliputi yang pertama perekrutan, yang kedua pelatihan, yang ketiga pelaksanaan Tribakti PMR, yang keempat pengakuan dan penghargaan, yang kelima pemantauan dan evaluasi, dan yang terakhir jejaring dan kerjasama. Untuk dalam perekrutan ini meningkatkan jumlah unit dan dilakukan dengan cara seperti promosi dan publikasi di tingkat pusat, daerah maupun cabang. Perekrutan unit PMR oleh PMI cabang dengan memperhatikan keseimbangan peran gender. Perekrutan PMR oleh PMI cabang dan unit PMR ada orientasi PMR oleh PMI cabang, orientasi PMR oleh PMI cabang, dan pelantikan oleh PMI cabang serta pendataan dan pelaporan oleh PMI pusat, daerah, dan cabang. Selanjutnya dalam pelatihan itu meningkatkan kualitas anggota PMR dan bagaimana cara melakukannya dengan cara pendataan dan pelaporan relawan termasuk pembina PMR yang mempunyai kapasitas sebagai pelatih dan fasilitator oleh PMI pusat, daerah, dan cabang. Terus ada penugasan pelatih dan fasilitator untuk memenuhi kebutuhan unit-unit PMR dan PMI oleh PMI cabang. Yang terakhir ada pelatihan PMI cabang dan unit PMI cabang. Selanjutnya ada pelaksanaan Tribakti PMR melibatkan anggota PMR untuk mendukung peningkatan kapasitas organisasi dan pelayanan PMI, karya dan bakti anggota remaja PMI di masyarakat. Kita dapat melakukan dengan program terintegrasi antara bidang PMR relawan dengan pelayanan serta kapasitas organisasi untuk mengidentifikasi jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh PMR untuk mendukung program-program tersebut. Lalu ada rancangan kegiatan Tribakti PMR oleh unit PMR dan relawan yang dikoordinir oleh PMI cabang. Kemudian untuk pengakuan dan penghargaan itu memotivasi PMR agar tetap bersama dengan PMI, memberikan rasa bangga dan kesadaran akan kualitasnya bahwa meskipun mereka masih remaja, mereka dapat berperan kemanusiaan, meningkatkan diri dan komitmen, serta meningkatkan kualitas kegiatan kepalang merahan. Lalu bagaimana cara melakukannya? Dengan pendataan dan pelaporan terkait prestasi di bidang perekrutan, pelatihan, dan tribakti oleh PMI pusat, daerah, cabang, dan unit PMR, identifikasi jenis serta cara penghargaan
pengakuan oleh PMI pusat, daerah, dan cabang. Kemudian ada pemantauan dan evaluasi. Ini mengukur pencapaian dalam proses pembinaan dan pengembangan PMR sehingga menghasilkan usulan untuk melakukan perubahan atau perbaikan. Fungsi yang melekat oleh tahapan siklus ini dilakukan dengan pembentukan tim pemantauan dan evaluasi yang terdiri dari pengurus, staf, anggota relawan, dan PMR baik di tingkat pusat, daerah maupun cabang. Dan yang terakhir ada jejaring dan kerjasama. Ini meningkatkan kerjasama untuk mendapatkan hasil pembinaan dan pengembangan PMR yang lebih baik. Nah, ini dilakukan dengan seperti pembentukan tim jejaring dan kerjasama yang terdiri dari staf, anggota relawan, PMR, dan bidang pengembangan sumber daya, serta komunikasi baik di tingkat pusat, daerah, maupun cabang, serta identifikasi kelompok kompetensial, media, dan jejaring kerjasama. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kesalahan datangnya itu dari saya, kelebihan itu hanya milik Allah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.